Semarak jiwa taruna manja, harapan nusa bangsa. Putra putri giat riang, menyongsong masa depan. SMP Negeri 230, kami siap dan bisa. Cipta karya, siap berlomba. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Selamat datang di virtual tour pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama.
Batu bara ini dapat dikirimkan menggunakan kapal kargo. Setelah batu bara diterima di dermaga, batu bara disalurkan melalui conveyor belt ke storage area. Di sana, batu bara ditumpuk oleh stacker. Batu bara mulai disalurkan dari storage area ke bunker dengan melibatkan reclaimer dan conveyor belt. Selanjutnya, mari kita lihat proses yang terjadi di dalam. Dari bunker, batu bara dialirkan ke pulverizer, digiling hingga menjadi bubuk yang sangat halus. Bubuk batu bara dicampur dengan udara panas, kemudian disemprotkan ke boiler untuk menghasilkan api. Di dalam boiler, pembakaran dilakukan dengan mengkonsumsi batu bara untuk menciptakan panas pada suhu tertinggi. Sisa pembakaran batu bara dikumpulkan untuk menjadi bahan konstruksi jalan. Pembakaran ini ditujukan untuk memanaskan api pada pipa untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang dialirkan ke turbin. Pada turbin pertama, uap memiliki suhu dan tekanan tinggi. Pada turbin kedua, uap memiliki suhu dan tekanan menengah. Pada turbin ketiga, uap memiliki suhu dan tekanan rendah. Sisa uap air didaur ulang menjadi air kembali melalui kondenser dan cooling tower untuk dialirkan dan dipanaskan kembali di dalam boiler. Uap air pada turbin ini menghasilkan perputaran yang terhubung pada generator di ujung turbin. Putaran pada kumparan elektromagnetik dalam generator ini menghasilkan listrik. Listrik ini kemudian dialirkan ke step-up transformer untuk dinaikkan voltasenya. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Sebagai gambaran sederhana dari proses gasifikasi, marilah kita lihat bagan berikut ini.
Reaktor gasifikasi batu bara diisi dengan batu bara sebanyak 150 sampai 200 kg per jam. Gas yang keluar dari reaktor didinginkan dengan gas scrubber sampai sekitar 100 derajat Celcius. Keluar dari scrubber, gas kemudian masuk ke electrostatic precipitator untuk memisahkan ter dan partikulat. Gas yang keluar dari electrostatic precipitator mempunyai suhu sekitar 45 derajat Celcius, kemudian didinginkan kembali dalam scrubber 2 sehingga menjadi suhu kamar atau kurang dari 30 derajat Celcius. Dari scrubber 2, gas kemudian masuk ke dalam fog drop untuk memisahkan uap air. Setelah dilakukan sampling dan analisis komposisi dan kadar pengontrolnya, terutama ter dan partikulat, maka gas siap dimanfaatkan untuk mesin diesel atau dibakar. Kegiatan penelitian diawali dengan penyaringan batu bara untuk menghasilkan batu bara dengan ukuran lebih besar dari 1 cm. Batu bara tersebut kemudian dibawa ke lokasi percobaan gasifikasi. Untuk tahap awal, batu bara sebanyak 150 sampai 200 kg dimasukkan ke dalam reaktor gasifikasi untuk dibakar. Selanjutnya, setiap 20 menit, sampel batu bara dimasukkan ke dalam katrol pengumpan sebanyak 50 kg. Selanjutnya dilakukan proses pengaturan pemasukan batu bara dari pengumpan ke hopper dan selanjutnya ke dalam reaktor. Pada penelitian gasifikasi batu bara ini, dilakukan 3 sistem pengontrolan dalam suatu ruang kontrol khusus. Berikutnya, dilakukan pengambilan sampling produk gas dengan menggunakan botol pengambil contoh untuk dianalisis komposisi dan kualitasnya. Contoh gas diambil sebagian dengan jarum suntik untuk memasukkan ke gas kromatografi. Sebagian produk gas dialirkan melalui pipa ke pembakar gas. Produk gasnya kemudian dimurnikan, dipisahkan ternya dan partikulat sehingga gas bersih dan aman untuk digunakan dalam pembakaran mesin diesel. Mesin diesel yang digunakan berkapasitas 250 kVA atau daya maksimal 150 kW. Untuk mengukur keluaran listrik dari mesin diesel, digunakan kWh meter. Hasil percobaan awal pemanfaatan gas batubara untuk mesin menunjukkan bahwa gas batubara dapat digunakan untuk membangkitkan mesin diesel dengan sistem dual fuel atau campuran gas batubara dan Poin 1 adalah solar panel, menangkap sinar matahari di siang hari dan mengubahnya menjadi direct current, DC. Poin 2 adalah inverter, menerima arus searah dari panel dan mengubahnya menjadi alternate current, AC. Listrik yang Anda gunakan di rumah, Anda menggunakan listrik ini saat Anda membutuhkannya dan mengirim kelebihan apapun ke jaringan atau ke sistem penyimpanan baterai. Poin 3 adalah baterai. Kelebihan energi yang dihasilkan sistem Anda dapat disimpan untuk digunakan nanti bahkan saat matahari tidak bersinar. Saat baterai terisi penuh, Anda dapat mengirim energi berlebih ke jaringan listrik. Lihat poin 5. Poin 4 adalah digital meter,
mengukur penggunaan listrik Anda dan dapat memberitahu Anda lebih banyak tentang pemakaian energi Anda. Poin 5 adalah jaringan listrik, menerima kelebihan energi yang Anda hasilkan. Dan tarif umpan dapat memungkinkan Anda mendapatkan kredit atas tagihan Anda untuk kelebihan listrik itu. Anda juga bisa menarik listrik ekstra dari jaringan listrik jika daya dari solar home system Anda kurang.